Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ming Yue akan menunjukkan kemampuannya dalam bermain kecapi pada orang-orang yang ada di pelelangan. Long Tianming merasa kalau Ming Yue ini menolak untuk saling bersaing. Memang tidak ada satupun dari dirinya dengan Ming Yue yang berpikir mau menantang Yan Yang karena dia terlalu kuat. Ming Yue pun naik ke atas panggung. Dia berjalan ke tempat kecapi yang akan dia mainkan, dan mulai duduk. Tangan memegang senar kecapi. Kecapi mulai dimainkan. Suara pertama pun terdengar. Tekanan dikeluarkan oleh Ming Yue. Hal itu membuat jiwa para pendengar terbang di atas awan. Merasa nyaman, melayang-layang di langit. Semua orang masih menghayati permainan yang dilakukan Ming Yue. Mereka merasakan ketenangan. Itu juga membuat Lu Piao dan Xiao Sui merasa sangat nyaman. Permainan kecapi pun selesai. Di sisi lain, Long Tianming yang mendengarkan permainan kecapi Ming Yue berkata, "Tidak kusangka, saudari senior Ming Yue sudah mempelajari lantunan musik dari Heavenly Beast. Benar-benar luar biasa." Long Tianming mengaku kalah. Ming Yue yang mendengar itu berkata, "Yang tadi memang Heavenly Beast. Ternyata, saudara junior Long Tianming cukup cekatan. Karena aku sudah selesai menunjukkan kemampuanku, mungkin kita bisa menuju ke pertunjukan berikutnya." Ming Yue turun menuju tempat duduknya. Orang-orang di sana masih terhanyut dalam lantunan permainan kecapi Ming Yue. Tanpa disadari, permainan sudah selesai. Dan Ming Yue sudah turun melewati mereka. Berpindah ke Nili, dia bergumam, terlepas dari kekuatan tempurnya, kekuatan mental Ming Yue Wushuang jelas jauh melebihi Long Tianming. Di antara generasi muda, kemungkinan hanya gurunya Nili yang bisa bersaing dengan Ming Yue. Orang berikutnya adalah Yan Yang. Dia adalah yang dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi muda. Yan Yang pun maju menuju panggung. Orang-orang di sana mempertanyakan, pertunjukan apa yang akan diberikan oleh Yan Yang. Sesaat, Yan Yang berhenti. Dia berkata, "Sayang sekali, kalau saudari senior Ming Yue tidak bersedia bersaing denganku dalam Migu. Oleh sebab itu, aku hanya memberikan pertunjukan yang sederhana." Yan Yang mulai memasukkan tangannya dan mengambil sebuah bidak. Dia memejamkan matanya. Yan Yang yang sebelumnya berada di meja Igo, tiba-tiba menghilang. Orang-orang di sana menjadi bingung. Kemana dia pergi? Tiba-tiba, tempat di sekitar orang-orang menjadi hitam. Dataran muncul dengan garis-garis. Papan Igonya berubah menjadi sebuah dunia. Yan Yang pun mulai menaruh bidaknya. Ketika bidak menyentuh papan, itu terasa seperti percikan air di lautan. Keindahan bunga-bunga di taman. Dataran yang melayang ke langit. Dataran itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Benar-benar energi yang melimpah. Orang-orang merasa seperti menjadi bagian dari alam. Mereka masih merasakan dampak dari kekuatan Yan Yang. Kemudian, tangan Yan Yang mulai diangkat. Dia berkata, karena tidak ada yang mau melawannya, maka dia hanya akan meletakkan satu bidak. Berpindah ke Nili. Dia tidak menyangka wawasan Yan Yang terhadap Dao sudah setinggi ini. Ini baru namanya Dao King. Pantas saja kalau Yan Yang bisa memimpin Sakti Skybliss ke era yang berkembang. Orang-orang masih dalam pengaruh kekuatan Yan Yang. Tiba-tiba mereka tersadar. Mendengar suara Qin Yan yang mengucapkan terima kasih atas pertunjukan yang dilakukan oleh Yan Yang. Dia telah membuka mata orang-orang ke sebuah dunia baru. Tapi Qin Yan yakin tidak ada yang namanya menang atau kalah dalam pertunjukan ini. Yang terpenting adalah para tiga senior bisa memberikan mereka pemahaman yang baru terhadap martial Dao. Hari ini merupakan bulan berharga dari pahitnya berlatih. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Orang-orang di sana sependapat dengan perkataan Qin Yan. Setelah pertunjukan itu, orang-orang merasa kalau wawasan mereka terlalu lemah, benar-benar memalukan. Kemudian Qin Yan berkata, apa ada orang lain yang ingin menunjukkan kemampuannya? Mendengar itu, orang-orang berpikir, apa masih ada yang berani maju? Setelah para senior menunjukkan kemampuannya, mereka saling menunjuk apakah di antara mereka ada yang mau maju. Berpindah ke Nili. Dia berdiri dan mengajukan diri untuk menunjukkan kemampuannya. Orang-orang tidak terlalu mengenal Nili. Mereka semua menatap ke arah Nili. Orang-orang bertanya, siapa dia? Mereka memperkirakan kalau dia adalah salah satu jenius nomor 1 dari generasi muda Sakti Bulahi. Yesuan bergumam, kalaupun kau ingin bersaing denganku, sebaiknya kau melakukannya di lain waktu. Bisa-bisanya Ninggar menyukai orang idiot seperti ini. Murong Yu juga memegang dahinya karena melihat Nili. Tapi di sisi lain, Lu Piao sangat mendukung apa yang Nili lakukan. Mereka sangat yakin kalau Nili akan membuat kejutan. Kemudian, Nili memanggil Gube.
dan menyuruhnya memperhatikan baik-baik. Gunakan hatimu untuk merasakan hajat di dalamnya. Itu akan membantu kultivasimu. Gube yang linglung tidak mengerti, cuma menjawab, "Oke." Di samping Yesuan, Morongyu tertawa, kemudian berkata, "Lihat dia, masih berlagak seperti orang mahir." Long Yuyen memikirkan kata-kata Nili ke Gube. Berguna untuk kultivasi? Kenapa cuma untuk Gube? Long Yuyen sangat penasaran apa yang akan ditunjukkan oleh Nili. Nili sudah sampai di atas panggung. Dia berdiri di samping Qinian. Qinian berkata, meskipun saudara junior ini masih muda, namun karena dia bersedia menunjukkan kemampuannya, keberaniannya patut dihargai. Orang-orang meragukan kemampuan Nili. Kemudian, Nili pun berkata, sebelumnya, ada orang yang menulis kata cinta. Aku memang tidak terlalu berbakat, tapi aku bisa melakukan hal lain yang sama. Di sisi lain, Yesuan berpikir kalau Nili benar-benar menantangnya. Yesuan merasa kalau Nili sangat bodoh. Nili ingin bersaing dengannya. Seharusnya, dia melakukan semua itu sebelum Yan Yang dan para senior lainnya. Apapun yang Nili tulis sekarang, pasti bakalan menjadi bahan candaan. Selain itu, Nili juga tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Semua itu dipikirkan oleh Yesuan. Nili kembali berkata, kata-kataku ini akan menjadi sebuah hadiah bagi mereka yang ditakdirkan. Orang-orang di pelelangan berkomentar, bukannya orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang jenius dari 3 sakti besar? Siapa juga yang butuh bimbingan darinya? Mereka pun tertawa. Nili mulai menulis kaligrafinya. Hal itu diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka merasa kalau tidak ada sedikit pun hajat dao yang keluar dari Nili. Mereka mentertawakannya dan menganggap anak muda zaman sekarang benar-benar memperlakukan dirinya sebagai tokoh utama. Enaknya menjadi anak muda. Mendengar itu, temannya berkata, coba dan rasakan, apakah ada hajat dao di dalamnya. Mereka sempat berpikir kalau Nili memiliki beberapa wawasan dalam dao. Di sisi lain, Nili masih membuat kaligrafinya. Gurasan kuas masih terus dilakukan. Orang-orang terdiam menatap apa yang dilakukan Nili, tapi mereka tidak merasakan apapun. Mereka membuka lebar-lebar matanya, tapi tetap saja mereka tidak bisa merasakan hajat dao sama sekali. Melihat Nili seperti itu, orang-orang merasa kalau Nili benar-benar cuma menulis kaligrafi biasa. Mengetahui itu, Morongyu tertawa terbahak-bahak, sampai air matanya keluar. Dia mengatakan, apakah orang ini idiot? Yesuan juga menahan tawanya. Morongyu kembali berkata, mereka sedang bersaing wawasan dao. Kenapa anak ini cuma menulis kaligrafi biasa? Qinian berkata ke Nili, saudara junior, kita ini sedang bersaing dalam dao. Kamu harus memasukkan wawasan daomu dalam kaligrafi. Bukan cuma menuliskannya saja. Di sisi lain, Nili tidak mempedulikan perkataan Qinian dan orang-orang yang ada di sana. Dia masih terus menulis kaligrafinya. Orang-orang menggelengkan kepalanya. Mereka sudah tidak tahan untuk melihatnya. Ada yang tertawa melihat yang dilakukan Nili. Di sisi lain, Nili sudah menyelesaikan kaligrafinya. Dia mengangkat kuasnya, kemudian berkata, aku sudah menyelesaikan tulisan kaligrafinya, dan mempersilahkan Qinian untuk melihatnya. Qinian pun terus memperhatikannya. Setelah menatap cukup lama, keringat Qinian keluar. Dia bergumam, apakah ini bisa ditunjukkan? Ini kaligrafi? Orang-orang terdiam dan ingin melihat apa yang Nili buat. Kaligrafi yang Nili buat pun ditunjukkan kepada orang-orang. Itu bertuliskan pedang. Orang-orang terdiam dan mencoba memahami apa yang ada di dalam kaligrafi tersebut. Qinian juga berpikir, meski kaligrafinya bagus, tapi kalau tanpa hajat dao, bagaimana orang-orang bisa melihatnya? Long Tianming juga mengacuhkannya. Long Tianming mendengar, katanya, orang ini adalah seorang jenius nomor 1 dari generasi ini. Rupanya dia cuma orang idiot. Ini benar-benar aib bagi sakti bulu ilahi. Yesuan berkomentar, sepertinya saudara junior Nili keliru dengan kompetisinya. Yesuan mengakui kalau kaligrafinya tidak sebagus milik Nili. Tapi apa gunanya kalau hanya bagus tanpa hajat dao? Morongyu juga tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, walaupun senior Yesuan mengakui kekalahannya, tapi kemampuan kaligrafi yang saudara junior Nili miliki memang sangat tinggi. Di sisi lain, Long Yuyen sangat terkejut mendengar komentar orang-orang. Dia berpikir apa yang sebetulnya Nili ingin tunjukkan. Kelihatannya, kata itu cuma kata biasa. Apa benar ada hajat dao tersembunyi di baliknya? Dan kenapa dikhususkan untuk Gube? Sambil Long Yuyen melihat Gube, dia berpikir, bukannya Gube ini tidak berbakat. Orang-orang masih tertawa melihat yang dilakukan Nili. Tapi wajah Nili tidak terpengaruh sama sekali. Dia tetap tenang dan percaya diri. Ming Yue juga terdiam.
Begitu juga dengan Yan Yang. Tapi, orang-orang di sekitar mereka masih tertawa. Di sisi lain, Yan Yang sepertinya melihat sesuatu dalam kaligrafi yang dibuat Lily. Dia berusaha memfokuskan dirinya, berusaha memahami misteri yang ada di dalam kaligrafi tersebut. Sesaat terdengar suara, "Wow, Lily, kau benar-benar jenius." Orang itu adalah Gube. Dia sangat bersemangat, kemudian kembali berkata, "Pemahaman Daomu lebih besar dibandingkan dengan Yan Yang. Justru kalianlah yang idiot." Mendengar perkataan Gube, orang-orang menoleh ke arahnya. Lily sudah menyadari kalau Gube itu memahaminya. Murongyu berkata, "Lebih besar dibandingkan Yan Yang? Kau memang pandai memuji ya? Siapa juga yang percaya padamu? Dari semua jenius yang berkumpul di sini, cuma kau satu-satunya yang bisa merasakannya." Gube menoleh ke Murongyu, kemudian berkata, "Terserah, kau mau bilang apa? Percuma saja aku berbicara kepada orang yang tidak bisa merasakan hajat pedang di dalam kata itu." Mendengar itu, Long Yuyun berpikir, hajat pedang? Kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakannya? Apa aku lebih bodoh dibandingkan Gube? Sebetulnya, apa yang tersembunyi di dalam kata itu? Long Yuyun benar-benar ingin mengetahui rahasia di balik kaligrafi tersebut. Lee Xingyun juga bergumam, apa yang dikatakan Gube itu benar? Ning'er bertanya ke Lu Piao, apa dia bisa merasakannya? Tapi Lu Piao juga tidak bisa merasakannya. Orang-orang di sana juga berpikir, kalau itu cuma kaligrafi biasa. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan hajat dao di dalamnya. Ada yang menganggap kalau yang dikatakan oleh Gube hanyalah kebohongan. Kemudian menanyakan pendapat Long Tianming. Long Tianming pun berpendapat. Kata-kata yang ditulis oleh saudara junior Lily sangat baik. Dalam hal kaligrafi, tulisannya memang sudah sangat bagus. Akan tetapi, Long Tianming juga tidak merasakan hajat dao sedikit pun dari tulisan tersebut. Jadi menurut Long Tianming, kata-kata yang ditulis oleh Yesuan jauh lebih baik. Orang-orang berkata, bahkan pendapat senior Long Tianming juga seperti itu. Mereka jadi lebih yakin kalau itu cuma kaligrafi biasa. Lily berkata, benar juga. Aku kira kita bersaing dalam kesenian. Kemudian Lily mendekat ke Qin dan mengambil kembali kaligrafinya. Lily berkata, karena semuanya tidak puas, aku akan menyingkirkannya. Lily bergumam, hehehe, baguslah. Sebaiknya aku segera menyingkirkannya. Jangan sampai Long Tianming memahami sesuatu dari kata dalam kaligrafi ini. Di saat Lily ingin menggulung kaligrafinya, Yan Yang berkata, "Tunggu." Sontak, orang-orang di sana menoleh ke arahnya. Mereka menantikan apa yang akan dikatakan oleh Yan Yang sebagai 3 jenius terkuat yang ada di sini. Tiba-tiba, tekanan kekuatan yang sangat besar dirasakan olehnya. Dia tidak menyangka, ternyata ada orang yang mampu menguasai hajat pedang sampai sejauh ini. Pemahaman Yan Yang jauh lebih rendah daripada miliknya. Seberapa kuat dirimu, akan selalu ada orang yang jauh lebih kuat. Yan Yang merasa, anak muda ini jauh lebih kuat daripada dia. Long Tianming melihat ke arah Yan Yang dan bergumam, apa yang terjadi? Apa benar ada hajat misterius dalam kata itu? Long Tianming dan Ming Yue terus menatap kaligrafi yang dibuat oleh Lily. Mereka berusaha melihat hajat dao yang ada di dalamnya. Ming Yue bergumam, dari kata ini, Ming Yue bisa merasakan sedikit hajat pedang yang sangat mendalam. Tapi dia tidak bisa memahami semuanya, meski Ming Yue mencobanya berkali-kali. Benar-benar menarik. Lily berkata, Yan Yang? Kemudian bergumam, sepertinya dia benar-benar sudah tenggelam dalam hajat pedang. Kata-kata yang Lily tulis itu berasal dari 10.000 buku langit tentang hajat yang hakiki, dari seorang ahli kuno tertinggi. Kata-kata ini dipenuhi dengan hajatnya yang tak terbatas. Dan satu kata ini saja akan cukup bagi Yan Yang untuk belajar selama beberapa hari. Mereka akan seharian di sini kalau Yan Yang ingin terus memahaminya. Ditambah lagi, Lily tidak ingin Long Tianming sampai mempelajari sesuatu. Lily pun mengambil kaligrafinya, sambil meminta maaf. Sambil tersenyum, Lily berkata, hajat yang hakiki dari kata ini dapat ditulis tanpa hajat dao. Tetapi, yang ini hanya sebuah kata saja. Lily menuliskannya hari ini supaya orang-orang bisa melihatnya. Bagi mereka yang bisa memahami sesuatu dari tulisannya, anggap saja bahwa itu adalah sebuah takdir. Yan Yang bergumam, sudah selesai? Sayang sekali. Kalau aku punya beberapa hari lagi, aku pasti bakalan bisa memahami sesuatu yang besar. Yan Yang yang sebelumnya duduk, bergegas berdiri. Hal itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Yan Yang mengucapkan terima kasih atas pelajarannya. Mendengar itu, orang-orang terkejut. Pelajaran?
Wurong Yu yang sebelumnya tertawa sangat terkejut. Begitu juga dengan Yesuan. Di sisi lain, Gube tersenyum lebar. Dia berkata, "Wah, sepertinya senior Yan Yang juga bisa merasakannya." Atau orang-orang di sini juga mau bilang, kalau Yan Yang juga berbohong. Long Yuyun berpikir, apa aku benar-benar lebih rendah dibandingkan Gube? Tidak, aku harus menemukan hajat di balik kata-kata yang ditulis oleh Nidi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.